Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'pun, yang terhormat Ibu Dr. Sumarti, Magister Humaniora, saya Irmalia Susanti dengan NPM 24530410006. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, yaitu dengan judul Kajian Fonologi pada Perubahan Bunyi Bahasa pada Proses Perluhan Tata Bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendahuluan. Tidak ada bahasa di dunia ini yang dapat berkembang tanpa penuturnya. Keberadaan sebuah bahasa berasal dari tuturan yang dihasilkan oleh penuturnya. Aspek tuturan ini mencakup keindahan dan gaya bahasa menurut Amrullah 2017. Penelitian ini akan membahas perubahan bunyi atau fonem dalam tata bahasa Indonesia. Dalam praktik bertutur, fonem tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubung dalam urutan bunyi. Beberapa penyebab perubahan tersebut adalah yang pertama ada koartikulasi, yang kedua ada pengaruh bunyi sebelumnya atau sesudahnya, yang ketiga ada distribusi, dan yang terakhir ada faktor lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pembentukan bunyi bahasa. Menurut Busri dan Badri 2015, terdapat 3 faktor utama dalam pembentukan bunyi bahasa, yaitu sumber tenaga lausur yang dihasilkan getaran dan rongga yang mengubah getaran tersebut. Dalam proses pembentukan bunyi bahasa, biasanya terdapat 2 titik artikulator yang bertemu untuk menghasilkan bunyi. Ini berarti karakteristik pelafalan bergantung pada hubungan antara alat artikulator yang berbeda. Selanjutnya ada perubahan bunyi. Perubahan bunyi bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti budaya pelafalan suatu bahasa, sistem morfologi bahasa, dan sistem alfabetis bahasa itu sendiri. Menurut Riyadi dan MH 2021, luluhan fonem adalah proses luluhnya sebuah fonem kemudian menyatu pada fonem berikutnya. Hal ini terjadi dalam prefiksasi me atau p pada kata yang dimulai dari konsonan tak bersuara, yaitu SKPT. Contoh imbuhan me ditambah kata sikat menjadi menyikat. Yang kedua ada imbuhan p ditambah kata pilih menjadi pemilih. Pada bagian ini peneliti akan telah mengkodifikasi beberapa kata yang mengalami perluluhan dalam bahasa Indonesia. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, peneliti ingin menekankan bahwa titik artikulator cenderung terletak pada daerah artikulasi yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pelafalan bergantung pada interaksi antara alat artikulator, dan peluluhan bunyi tidak hanya dipengaruhi oleh posisi dan urutan bunyi, tetapi juga oleh faktor morfologi. Dengan demikian, setiap perubahan bunyi yang terjadi dalam bahasa tidak bisa dipisahkan dari konteks struktur kata dan morfologi yang mendasarinya. Hal ini menegaskan pentingnya memahami interaksi antara fonologi dan morfologi dalam kajian linguistik. Saran, berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mengeksplorasi perubahan bunyi dalam konteks yang lebih luas, termasuk perbandingan dengan bahasa lain atau dialek di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar dalam pendidikan bahasa Indonesia, sehingga siswa memahami hubungan antara fonologi dan morfologi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Irmalia Susanti pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.